Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba akan belajar bagaimana mengonfigurasi persoalan yang terdapat dalam AWS ya. Di sini saya akan mencoba menunjukkan kasus ya, kasus tentang AWS Elastic Load Balancer ya. Di sini cloud yang digunakan adalah Amazon Web Service dengan menggunakan sistem operasi Debian ya pada cloud server. Jadi di sini ada sebuah topologi ya. Topologi ini harus kita pahami terlebih dahulu sebelum membuat sistem ini di AWS ya. Pertama, ini adalah klien. Klien nanti akan terhubung ke internet, kemudian mengakses internet kita melalui ini. Jadi klien tidak bisa kontak langsung kemari. Ya, maka di sini nanti ada satu security group. Ya. Kemudian ini satu security group kita kasih nama ini nanti security groupnya ini di sini ya. Ini satu security group. Kemudian ini ada satu security group yang lain ya. Ini menggunakan prinsip load balancer nantinya. Kemudian ini ada satu sistem EFS. Ini juga kita pisahkan security groupnya, dan ini RDS untuk database. Jadi satu security group untuk firewall, satu security group untuk web server, satu security group untuk EFS Elastic File System, dan satu security untuk database ya, database menggunakan layanan RDS ya. Nah, di sini firewall akses yang bisa digunakan adalah SSH. SSH ini nanti biasanya dipakai untuk konfigurasi oleh si user ya, oleh si user. Kemudian HTTP adalah akses default umum untuk mengakses sebuah web server. Kemudian di sini ada satu security group ya. Dalam satu security group ini menjalankan protokol HTTP sama protokol MySQL ya. Di sini nanti akan kita install web server dari Apache ya, dari Apache. Kemudian ini ada satu EFS atau Elastic File System, yang mana nanti EFS ini berguna untuk mentransfer data dari load balancer ini ke EFS ya. Kemudian di sini ada satu buah database ya, satu buah database untuk mengakses web server. Jadi nanti database yang nanti uji coba untuk apakah database yang kita buat berhasil atau tidak, kita pakai nanti layanan atau CMS dari WordPress ya. Nah, pertama-tama ya kita login dulu ke AWS Console ya. Kita login dulu ke AWS Console, kemudian silakan login menggunakan akun Anda, akun yang sudah Anda daftarkan. Kalau belum, silakan mendaftarkan ke AWS ya. Di sini kita aksesnya sebagai root ya. Saya masukkan username saya. Kemudian next, saya masukkan security code yang ada di sini atau captcha yang ada di sini. Oke. Kemudian saya masukkan password saya. Oke. Nah, pertama-tama yang perlu kita buat di sini adalah security group.
Jadi silakan masuk ke all service ya, masuk ke EC2. Ini layanan yang kita gunakan di sini adalah layanan free tier. Jadi AWS memberikan layanan ini free 1 tahun ya, free 1 tahun selama kita memenuhi segala persyaratan yang ditentukan oleh AWS. Di sini saya akan menggunakan zona Virginia ya, zona Virginia ya. Kita ke security group dulu. Di sini kita buat dulu security group untuk ini ya. Kita buat create security, kita kasih namanya misalnya firewall SG ya. Yang ini kita samakan saja deskripsinya, ini biarkan default ya, ini biarkan default. Kemudian rule-nya di sini dia menjalankan protokol SSH di semua ya, di semua layanan IP versi 4 dia akan bisa mengaksesnya. Kemudian tambahkan satu rule lagi untuk HTTP, ini untuk semua juga. Kalau sudah, ini kita create dulu ya. Ini kita tinggalkan dulu, kita masuk ke buat lagi security group berikutnya untuk ini ya, web server ya. Web server security group, ini namanya kita samakan saja dengan yang ada di sini. Jadi di web server ini melayani paket untuk SSH di semua IP, kemudian untuk HTTP, kemudian untuk MySQL ya, kemudian untuk mana dia, NFS ya. Ini juga untuk semua. Jadi prinsipnya gini deh nanti ya, karena ini saling terkonek kemari dan kemari, maka semuanya harus ditambahkan ya. Oke, kalau sudah kita simpan dulu, kita create dulu. Ada telepon masuk. Oke, ini security group untuk web server sudah kita buat. Kemudian lanjut, ini sudah ada 2 ya, ini default, firewall dan web server. Kemudian kita buat lagi security group untuk NFS ya. Ini kita samakan saja. NFS ini melayani MySQL ya, ke semua. Oke, kalau sudah, ini kita simpan saja dulu, nanti kita atur lebih lanjut. Kemudian satu lagi kita buat satu security group lagi untuk RDS security group. Ini kita samakan saja, ini rule-nya kita tetapkan aja dulu untuk MySQL ke semua, simpan. Nah, di sini kita harus kombinasikan antar security group ini. Ini saya kasih nama dulu firewall. Saya kasih nama dulu untuk tag name-nya ya, web server. Ini kita kasih nama dulu untuk NFS. Ini kita kasih nama dulu untuk RDS.
tag name-nya tadi ini harusnya. Ya, di sini rule-nya adalah firewall mengakses si web server. Maka di sini kita tambahkan di inbound untuk firewall, kita edit, kita tambahkan rule baru, dia mengakses web server. Oke, dia mengakses web server, kita simpan. Lalu web server mengakses ke firewall, FS dan RDS, berarti kita tambahkan semuanya. Di web server security groupnya ini kita atur, kita tambahkan rule baru. Pertama dia mengakses firewall, dan tambahkan rule baru, kemudian dia mengakses web server, tambahkan rule baru, kemudian mengakses NFS, kemudian tambah rule baru, dia mengakses ke RDS ya. Ini kalau udah kita simpan. Oke, nah berikutnya kita ke NFS. NFS dia mengakses ke web server dan RDS ya. Kita edit inboundnya. Inbound itu lalu lintas atau traffic dari luar menuju ke dalam ya, ke web server dan ke RDS. Kalau sudah disimpan. Kemudian yang berikutnya RDS mengakses ke IFS ya, IFS dan web server. Nah, kita edit. Di sini kita tambahkan rule baru ke web server dan ke NFS. Ini yang RDS ya. Oke, kalau sudah disimpan. Nah, sudah security groupnya sudah kita atur. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan proses instalasi instance ya. Di sini kita launch instance, kemudian pilih yang free tier. Ya, kita pilih yang Debian. Kenapa Debian? Karena soalnya minta Debian. Ya, select. Di sini kita pilih yang T2 Micro karena ini yang gratis. Ya. Oke, di sini instansinya ada dua. Ya, instansinya ada dua, 1, 2. Kemudian networknya biarkan default, subnetnya saya pakai di Virginia. Saya coba ke yang C, 1C. Ini available zone-nya saya coba ke yang 1C. Boleh coba ke yang lain, terserah, nggak ada masalah. Networknya biarkan 1. Oke, kalau sudah add storage-nya biarkan default ya, 8 GB cukup. Tagnya kita kasih nama web server ya, web server. Oke, kalau sudah security groupnya kita pilih yang sudah ada karena tadi sudah kita atur. Kita klik ini dan ini. Nah, ini ada telepon masuk. Siapa yang telepon? Ya, nanti dulu. Di sini kalau sudah defaultnya kita abaikan, kita ke ini. Kalau sudah kita review and launch ya, sepertinya nggak ada masalah di sini. Kalau nggak ada kita launch ya. Kita buat P baru, key baru. Kalau kamu sudah punya key, masukkan key yang sudah ada. Kalau belum, Debian server
load balancing ya. Ini kita download, jangan lupa di download. Kalau sudah, ini kita simpan ke tempat yang kita inginkan. Ini saya hapus saja dulu yang lama. Oke, kalau sudah kita jalankan instansnya. Oke, instansnya kita lihat dulu ya. Ini kita ganti namanya, ini web server 1, ini web server 2. Kalau kamu melihat di sini, ini ada seolah-olah 4, padahal ini sebenarnya 2, karena yang 2 ini sedang saya hapus atau sudah saya hapus ya. Kemudian langkah berikutnya yang kita lakukan adalah kita simpan dulu beberapa parameter. Kita simpan dulu di notepad ya, kita amankan dulu parameternya. Ini di web server 1 ya, web server 1. IP publiknya sudah ada, kita copy dulu IP publiknya. Web server 1, IP publiknya kita simpan dulu. Kemudian ini belum jadi, kita lihat dulu. Ini web server 2, IP publiknya kita simpan. Server 2, IP publiknya kita simpan. Oke, ini ya, ini sedang proses, tapi kita sudah bisa langsung ke connect SSH nya. Ini parameter SSH nya kita simpan untuk yang web server 1 ya, parameter SSH nya. Kemudian untuk yang web server 2, ini parameternya juga kita simpan ya, karena kita nanti akan konfigurasi untuk Debian-nya ya. Oke, kalau sudah, kita abaikan dulu ini, kita buat dulu satu FEFS ya. Ini EFS nya kita buat dulu ya. Di sini kita buat create file system baru, kita buat namanya NFS Debian server. Nah, kalau sudah, ini kita biarkan regional, create ya. Ini file sistemnya sedang dibuat, kita tunggu, sukses. Oke, kalau sudah, kita ke parameternya. Nanti ada beberapa hal yang akan kita edit, terutama di bagian networknya ini. Ini belum jadi belum bisa kita edit ya parameternya, tapi kita sudah dapatkan parameter untuk mount. Kita boleh menggunakan mounting nanti. Nanti kan gini skenario nya, nanti directory dari web server ini kita simpan kemari ya. Jadi directory dari ini kita simpan kemari untuk menciptakan satu load balancing ya. Caranya nanti akan kita lakukan proses mounting ya ke server atau web server yang ada. Nah, di sini saya bisa memakai mount via IP atau via DNS, nggak ada masalah mau pakai yang mana ya. Saya ke yang C saja di sini ya, regional atau zona C. Ini saya copy, kemudian parameter mountingnya ini saya simpan, saya kasih tandai di sini. Nah, nanti di sini akan kita lakukan beberapa pengeditan ya. Saya delete dulu parameter ini, saya ambil. Nah, nanti dia akan membuat satu directory di NFS ini, tapi kita ganti direktorinya ini ke var www.html. Ini adalah directory default dari ya,
Ini directory dari default dari web server ya. Nah, kalau sudah ini belum jadi ya. Kita akan melakukan pengeditan di sini ya. Perlu kamu ingat, ya, di parameter ini ya, perlu kamu ingat bahwasanya ini nanti akan mengakses ini dan ini ya. Makanya security groupnya di sini kita sesuaikan, yang defaultnya kita hapus semua. Ini seluruh available zone yang ada di Virginia. Jadi kita pilih security groupnya itu ke web server dan ke RDS. Jadi nanti di sini ada dua ya, web server dan RDS. Nah, ini kita buat juga sama, web server dan RDS ya, web server dan RDS. Ini juga sama, web server dan RDS ya. Ini juga sama, RDS dan web server ya. Ini juga web server dan RDS. Oke, ini juga sama. Oke, ini kita cek dulu. RDS web server, RDS web server, RDS web server. Oke, sama sepertinya. Ada masalah. Kalau sudah, kita save. Nah, ini langkah pointingnya sudah kita lakukan. Nah, apa yang perlu kita buat terlebih dahulu? Jadi pertama-tama yang kita lakukan adalah menyimpan data ini ke dalam Debian kita untuk kita lakukan proses SSH ya. Jadi kita ke FileZilla dulu ya. Kita ke FileZilla, sebuah FTP manager ya. Kita ke set manager. Di sini saya delete yang sudah ada. Jadi kalau yang baru itu belum ada ini biasanya. Jadi kita buat aja dulu di sini, misalnya namanya situ AWS ya. AWS setting. Kemudian di sini kita pilih protokolnya adalah protokol SSH. Nah, ini hostnya ini kita masukkan alamat IP public server 1 dulu ya, di port 22, dan di sini kita cari key-nya. Nah, key-nya belum kita buat ya. Kita ke putih dulu, Qtigen generator. Sini kita perlu ekstensi PEM yang ada di sini ya. Ekstensi PEM yang ada di sini itu tidak bisa dibaca oleh si FileZilla dan putih. Jadi kita harus generate dulu key-nya ini dengan cara mengakses melalui key generator. Di sini kita ke foldernya, kita pilih all file ya, kita open, kita simpan ya, kasih nama misalnya ya Debian server. Oke, kalau sudah kita tutup. Nah, di sini sudah ada satu key hasil generator ya. Di sini kita tambahkan usernya admin. Di Debian itu username-nya adalah admin. Kemudian kalau di yang lain biasanya dia pakai root, misalnya di Ubuntu ya, di Ubuntu dia pakai root. Open. Nah, kalau sudah open kita lakukan koneksi. Oke kan? Kita lihat prosesnya. Oke, nah sekarang saya sudah berada di direktorinya admin ya. Lalu saya menuju ke lokasi penyimpanan Debian server PEM saya. Ini file PEM saya ini saya drag and drop saja langsung kemari. Kita lihat prosesnya. Oke, sudah berhasil ya. Ini sudah kita pindahkan kemari. Kita ke yang baru ya, IP publik yang kedua atau web server yang kedua. Kita pastikan di sini masuk ke portnya, key-nya sama, lalu kita pilih connect ya. Nah, ini juga sama, kita lihat prosesnya. Oke, kalau sudah successful, ini kita tinggal drag and drop saja, tarik kemari ya. Kita lihat prosesnya.
Oke, transfernya sudah berhasil, ini sudah pindah. Nah, sekarang langkah berikutnya kita masuk ke PuTTY Manager ya. Ke remote SSH atau remote PuTTY. Di sini saya copy alamatnya, kemudian di SSH ini saya pilih autentifikasinya, saya browse key-nya, lalu saya klik open. Di sini yes kan, saya masuk ke admin. Nah, di sini saya sudah berada di admin ya, di user admin. Saya buat satu lagi, saya buka satu lagi PuTTY ya, jadi saya main dua di sini. Mudah-mudahan kamu bisa mengikuti ya. Di sini saya tambahkan ya, lalu open. Yes, ini saya pindahkan kemari biar enak nengoknya. Oke, sama loginnya admin. Nah, langkah pertama kita lakukan ini dulu. Kita kenalkan dulu ini. Ya, di web server 1, ini web server 1, kemudian ini web server 2 ya. Ini kita klik kanan untuk paste-nya. Kalau sudah enter, yes. Oh ya, ini error karena kita harus masukkan perintah sudo dulu ya, perintah sudo karena saya sebagai admin jadi harus masuk sebagai root. Untuk gak masuk sebagai root ya, saya perintah kodenya atau sudo super user do ya. Oke, enter. Oke, yes. Nah, sudah berhasil. Nah, yang berikutnya juga sama, ini saya copy, lalu saya berpindah ke sini. Di sini saya ketikkan perintah sudo, lalu klik kanan untuk paste, enter, pilih yes. Oke, nah ini sudah kita lakukan ya, ini sudah kita lakukan. Langkah berikutnya kita lakukan proses instalasi web server ya. Web server yang kita gunakan di sini adalah Apache. Tapi sebelum melakukan itu, pastikan dulu teman-teman melakukan perintah update. Jadi sudo apt update. Ini kita lakukan agar proses instalasi package itu berjalan dengan lancar. Ya, ini juga sama. Kita lakukan hal yang sama. Sudo apt update. Nah, kalau sudah ya, ini kan ada 58 paket dapat di-upgrade nya, 58 paket dapat di-upgrade. Lakukan saja proses upgrade. apt upgrade ya, untuk mendapatkan kode-kode terbaru ya. Sudo ya, sudonya jangan lupa ya. Enter, yes. Jadi biar dia ngupdate dulu, upgrade. Nah, ini juga sama, ada 58 paket yang bisa di upgrade. Kita lakukan proses sudo apt upgrade. Oke, enter, pilih ya. Oke, biarkan prosesnya berjalan dulu. Nah, ini adalah proses yang harus pertama kali kamu lakukan agar instalasi paket-paket dari Debian terbaru itu bisa dieksekusi dengan sempurna. Kalau kamu tidak melakukan proses ini, maka nanti akan muncul masalah enable ya, tidak dapat connect ke paket tersebut. Oke, yang server 1 sudah. Nah, kalau sudah, langkah yang kita lakukan berikutnya adalah menginstal web server ya. Web server yang kita gunakan di sini menggunakan Apache ya. Salah satu yang terpopuler. Kemudian ada lagi pakai Nginx ya, boleh. Di sini saya coba pakai yang Apache. Kita lakukan perintah instalasi Apache.
apt install Apache 2. Oke, kalau sudah kita jalankan. Oke, yes, enter. Nah, ini sudah. Ini sama juga perintahnya, sudo apt install Apache 2 ya. Ini kita salah kode ya, install. Oke, yes, enter. Nah, ini sudah. Untuk membuktikannya kita bisa langsung saja browsing ke sini ya. Kita pastikan langsung ya apakah berhasil atau tidak. Oke, ini sudah nampak ya. Di web server 1 sudah berjalan. Kemudian oke, ini sudah selesai. Kita lihat di web server 2 apakah sudah berjalan atau tidak. Pasti. Oke, ini sudah berhasil diinstal. Nah, di sini kita akan coba langkah berikutnya, melakukan load balancer dulu. Ya, load balancer ini untuk melihat apakah ini sudah benar atau belum, gitu kan? Atau load balancingnya sudah jalan atau belum. Tujuan load balancer itu dieksekusi agar traffic yang padat diakses oleh klien ini tidak membebani server kita ya. Jadi bagi administrator IT, kalau seandainya web server kita ini atau klien itu banyak jumlahnya, maka ini harus kita atur ke dalam beberapa virtual private cloud agar tidak membebani server. Jadi caranya di AWS sudah disediakan layanan untuk load balancer. Itu kita pakai yang ini, load balancer. Oh, tapi sebelumnya kita coba edit dulu ya, edit dulu teks HTML-nya. Tujuannya nanti ingin melihat apakah load balancer kita sudah jalan atau belum. Kita pakai editor Nano. Seperti yang saya katakan, default dari web server itu Apache itu ada di sini ya. Di sini harusnya sudah ada sebuah file namanya index.html ya. Bagi yang sudah tahu biasanya nggak perlu lagi kita kenalkan. Di sini langsung saja kita edit ya, index.html ya. Ini perintah Nano itu editor ya. Kita menuju kemari. Nah, di sini coba kita lakukan beberapa penyesuaian ya. Kita cari, kita ganti kata-kata tertentu di sini supaya nampak gitu loh. It works ini kita ganti dengan kata-kata ini web server 1 ya. Kita simpan ya. Kemudian di sini sama for www html index html. Ini juga kita edit di sini. Oke, lock saya di atas.
server 2 ini kita simpan. Yes. Tuh. Oke, kita tes dulu di sini. Ini web server 1 ya, ini web server 1, ini web server 2 ya, berjalan ya. Oke, nah di sini kan ada 2 IP ya. Untuk kan begini, ini masalahnya kan begini nih. Kalau seandainya kita atur satu web server di sini ya, kemudian kita akan melakukan hal yang sama di sini, atau ini web servernya satu template. Ketika kita atur di sini, kita juga harus mengatur di sini, kan repot ya. Kemudian ini harus kita atasi dengan load balancer 1 ya. Kita coba dengan kalau kita menuju ke satu alamat IP atau satu alamat DNS, dia akan menuju ke mari gitu ya. Itu tujuan dari load balancer. Jadi kita lihat di sini load balancernya ya, belum kita buat ya, belum kita bentuk. Jadi kan nggak mungkin nanti ceritanya kita harus ngetik IP-nya ini 22 atau alamat DNS-nya ini 22, makanya perlu diatur load balancernya ya. Kita buat create load balancer, application load balancernya menggunakan protokol HTTP ya. Kita kasih nama sini misalnya LBS web server internet facing supaya bisa diakses di luar. Ini listenernya untuk HTTP ya, karena kita prakteknya pada hari ini cukup HTTP, HTTPS nya belum kita atur. Security settingnya kita atur di C ya, atau di semua aja lah ya, di semua. Jadi untuk mengantisipasi down ya, untuk mengantisipasi satu zona down, jadi kita atur untuk semua zona yang berlaku di wilayah Virginia. Ini nggak usah, di tagnya boleh kita kasih nama ini LBS web server ya. Kemudian di security setting, security groupnya kita pilih yang sudah ada. Jadi siapa di sini yang mengaksesnya? Itu yang mengaksesnya itu nanti adalah si web server dan firewall ya, web server dan firewall. Karena apa? Karena dia dari sini dulu, kliknya dari sini ya, dia diakses dari sini baru menuju kemari. Ini kalau sudah, ini defaultnya biarkan default, next routing. Di sini target grupnya kita kasih nama LBS web server ya. Siapa yang ditargetkan? Yang ditargetkan adalah instance ya, instance, kemudian protokol HTTP. Oke, ini prosesnya biarkan secara default. Kemudian kita register 2 instan ini ya, untuk ditambahkan di sini, add to register. Oke, kalau sudah kita klik next. Nah, di sini sepertinya nggak ada masalah. Oke, kemudian kita create. Oke, tunggu prosesnya close ya. Di sini sedang proses ya. Nanti kita lihat apakah load balancer kita ini sudah jalan atau belum, kan gitu. Nah, di sini kita sudah ada satu nama A-record ya. Ini kita copy A-record nih. Inilah nanti akses tunggal untuk LBS-nya, load balancing-nya ya. Nah, kalau kita pastikan di sini harusnya alamat web server kita atau web server kita terbuka
Oke, ini belum. Ini sudah jalan atau belum sih? Sepertinya belum nih statusnya. Statusnya belum jalan. Targetnya sudah dibentuk nih. Ini dia. Oke, healthy. Step provisioning. Oke, di sini statusnya sudah aktif ya, statusnya sudah aktif. Kalau masih positioning itu berarti belum disediakan ya. Ini kita copy, ini kita paste di sini, tempel. Apa masalahnya? Pasti apa yang error nih? Coba kita perhatikan dulu security groupnya. Security groupnya listen out, apa yang di listen? Sama kenapa dia belum muncul? Harusnya sudah muncul dari ini. Balancernya belum jalan. Coba lah balancer kita hapus dulu. DNS port configuration instant description. Variable zone. Apa dia menuju mercusuar ya? Coba kita ulangi dulu nih. Security load balancernya kita hapus dulu. Sini. Target groupnya harusnya kosong. Target kita coba buat load balancernya menggunakan protokol HTTP ya, menggunakan protokol HTTP. Kita kasih nama web LBS web server. Ini protokolnya adalah protokol HTTP. Kita pilih untuk semua zona ya. Untuk semua zona ini tagnya kita kasih namanya
LBS web. Next, defaultnya kita hapus, kita ke firewall, dan ini untuk semua berarti ya, security groupnya untuk semua. Next, target grupnya ini LBS web, nama target grupnya LBS web, protokolnya HTTP. Oke, seperti ini. Oke, instannya kita tambahkan. Kalau sudah di next, ini intinya nggak ada masalah, kita create. Oke, jalan. Kalau sudah jalan kita close. Ini kita tunggu sampai aktif ya, tunggu aktif. Masih proses provisioning. Sebenarnya nanti logikanya ini load balancer ini ketika menuju satu alamat IP atau DNS tertentu, dia akan menuju alamat web ini ya. Itu logika dari load balancer itu. Kita tunggu. Sebenarnya ini oke, security groupnya 1, 2, 3, 4 nih. Security groupnya itu semua terhubung. Kita tunggu sampai aktif. Masih belum jalan. Saya pause dulu ya. Nggak makan waktu. Oke, di sini kita lihat load balancernya sudah aktif ya, sudah aktif nih, sudah aktif. Jadi kita bisa uji. Ini kita simpan dulu parameter LBS-nya di alamat yang baru. Di sini coba kita pastikan. Nah, ini perhatikan, ini alamat DNS-nya menuju ke web server 1. Kalau saya refresh ya alamat ini akan berubah. Berarti load balancer ini si klien ya, klien akan menuju dua alamat yang sama ketika si klien akan menuju web server ya, ketika mengakses dari klien komputer dia. Nah, ketika saya refresh, dia akan berpindah ke mari. Itulah namanya load balancer itu tadi. Nah, cuma yang jadi masalah adalah kalau seandainya virtual private cloud kita ini ada beberapa, misalnya ada 10 instance ya, untuk memaksimalkan fungsinya, ini akan tidak efektif kalau kita edit satu-satu. Jadi setiap kita melakukan edit aplikasi di sini, kita edit juga aplikasi di sini, edit juga aplikasi di server-server yang lain. Nah, itu kan tidak akan efektif. Makanya di sini kita butuh yang namanya EFS. EFS ini gunanya untuk memaksimalkan fungsi dari seluruh virtual instance yang ada ini. Jadi kita edit cukup satu tempat saja, yang lain akan ikut berganti. Itulah gunanya dari mounting EFS ini tadi. Nah, di sini kamu sudah dapat memahami bahwasanya inilah cara kerja dari si load balancer. Ya, inilah cara kerja.
Jadi ketika saya refresh, jadi saya nggak menuju halaman ini lagi, ya. Saya nggak menuju halaman ini lagi. Saya cukup menuju satu halaman DNS yang sudah dikasih oleh si ini tadi, ya, load balancing, layanan dari AWS, ya. Nah ini, jadi cukup saya mengakses dari sini saja, ya, tidak perlu lagi. Nah sekarang project kita lanjut ke mari, ya, EFS. Maka kita perlu instalasi NFS di sini. Nah caranya adalah di dua server ini kita lakukan instalasi sudo apt nfs common, ya, sudo nfs common, ya. Kita enter. Installnya belum masuk di sini. Nah, kita lakukan instalasi nfs common di sini, lalu kita jalankan, ya. Yes. Di sini juga sama, sudo apt install ns kok ns apa NFS, ya, lupa saya. NFS, ya, alah lupa, malam lah sudah tua. NFS common, ya, NFS common, yes. Nah di sini nanti kita lihat, kita perlu menargetkan menargetkan alamat ini di satu, ya. Ini alamat targetnya sudah saya copy atau belum? Oh sudah, ya. Nih, ini sudah saya copy, ya. Ini alamat target kita nanti ke alamat IP yang baru. Ini kita copy. Tadi kan sudah kita modifikasi, ya, dari sini, ya. Ini saya tunjukkan lagi. Nah ini harusnya alamat aslinya di C tadi. Ini kita modifikasi ini menjadi ini. Jadi logikanya kita melakukan proses mounting pada alamatnya EFS, alamatnya IPFS, untuk membuat sebuah direktori baru namanya var www.html. Ini kita copy. Lalu kita jalankan di server 1 dan di server 2. Enter. Kita tunggu prosesnya. Ya, sudah selesai. Ini juga sama, kita tunggu prosesnya. Ya, sudah selesai. Kita cek dulu dengan cara df-minha. Apakah sudah berhasil dimounting? Ya, ini, ya. Ini alamatnya, ya, 131723129. Ini juga kita cek df-minha. Ya, di sini kamu perlu saya ingatkan, kalau kamu melakukan proses rebooting terhadap sistem ini, kamu mounting ulang lagi, ya. Jadi kalau kamu reboot atau kamu shutdown ini, atau kamu jalankan ulang ini sistem, kamu harus lakukan proses mounting ulang agar terpointing kembali kemari. Nah, harusnya direktori yang ini tadi hilang, ya, karena kita sudah memounting ke alamat yang baru. Nah, kalau ini kita refresh, ya, ini hilang, ya. Kenapa hilang? Karena sudah berada di mounting yang baru, gitu, ya. Oke, sampai di sini paham, ya? Ya, paham. Nah, hal yang berikutnya harus kita lakukan adalah membuat RDS. Nanti di mounting ini yang baru, di alamat
alamat server yang baru. Ini kita pasang WordPress ya untuk menguji coba RDS kita. Nah, kita buat dulu RDS-nya di sini. Kita masuk ke menu service, di sini cari RDS ya, database RDS. Kita buat satu database baru di sini. Ya, kita buat database baru di sini. Kita gunakan standar method. Nah, di sini saya pakai MariaDB untuk MySQL-nya. Sebenarnya sama aja mau MySQL ini atau ini. Cuma kebanyakan untuk layanan MySQL rata-rata pengguna web server itu atau rata-rata administrator itu lebih memilih yang MariaDB ya, karena MySQL ini sudah diakuisisi oleh Oracle ya. Jadi mungkin ada layanan-layanan yang tidak gratis seperti dulu lagi ya, barangkali ya. Jadi di sini untuk layanan MySQL-nya saya gunakan layanan dari MariaDB. MariaDB yang saya gunakan versi ini. Kemudian saya pilih yang free tier ya. Lalu di sini untuk instance-nya saya kasih nama my database RDS, nama instance-nya, atau RDS database ya. Kemudian untuk username-nya saya samakan saja dengan username-nya yang biasa, boleh diganti juga nggak masalah. Kemudian saya masukkan passwordnya ini harus terdiri dari 8 kata atau 8 karakter, tidak boleh mengandung slash atau kata-kata yang lainnya atau bentuk-bentuk kode-kode yang lainnya. Cukup kombinasi antara huruf besar, huruf kecil ya. Saya masukkan password, kemudian saya konfirmasi password saya. Nah, database instance-nya ini saya pilih yang ini ya, yang gratis. Storage-nya ini biarkan secara default. Connectivity-nya ini biarkan default. After ini subnet-nya default. Public access ya. VPC security group ya. Ini atur di sini di NFS, ini defaultnya saya matikan saja, sama di web server karena dua ini nanti yang mengaksesnya ya. NFS sama isi. Available zone-nya pilih saja no preference. Additional configuration-nya di port 3306. Di sini database-nya my database. Ini jangan lupa nama database-nya my database. Ini adalah nama database yang nanti akan kita buat. Kemudian enable backup. Backupnya biarkan default, enable ini biarkan saja default nih. Kalau kamu mau aktifkan juga nggak ada masalah. Ini ya kita pakai yang 12 bulan gratis kalau sudah create database. Oke, kita tunggu proses pembuatan database-nya. Ya, ini lagi membuat database, kita tunggu beberapa menit. Biasanya tidak lama, tergantung dari koneksi kita juga. Oke, ini adalah koneksi ya. Kita tunggu endpointnya nih. Kita perlu data endpoint ya. Tunggu sampai ini jadi, karena nanti kita akan lakukan konfigurasi di
ininya, konfigurasi database-nya. Nah, infonya belum nampak. Oke, sampai dia membuat. Sambil menunggu dia membuat, kita bisa download di sini mendownload WordPress-nya. Jadi kita WordPress-nya itu ambil dari alamat resminya, WordPress download. Ya, ini. Nah, yang kita ambil itu yang ekstensi ini ya, tar.gz. Ini copy saja, copy, salin alamat link alamatnya. Kemudian nanti sini kita download, kita melakukan perintah widget, ya pasti. Oke, ini sudah terdownload. Kemudian ini widget, pasti. Oke, nah sekarang kita cek ya, di sini sudah ada nggak file. Nah, ini sudah ada ya, sudah masuk ya. Data star ini adalah ya hasil download ini nanti kita ekstrak ya. Untuk melakukan proses ekstrak ya, karena ini ekstensinya adalah tar, kita gunakan perintah tar ya -xzf. Lalu ini untuk membantu ini kan sudah ada nih, kita tap saja, nanti akan kita ls lagi ya. Sini sudah ada hasil ekstraknya, ini namanya WordPress. Ini juga kita lakukan perintah yang sama, tar -xzf, lalu latest tab, kita tap saja. Oke, kita ls. Nah, sudah ada ya, ya nampak ya. Ya, ini sebenarnya kita nggak perlu download dua-dua ya, karena kita udah dikerja di FS, jadi cukup satu aja nanti yang kita copy. Kita copy saja ya, boleh dari sini, boleh dari sini. Di sini jangan lupa perintah sudo ya, perintah sudo copy -r ya. Kemudian apa yang mau di copy, seluruh ya, seluruh isi dalam folder ini ke dalam direktori var www.html. Enter. Ya, ini akan memindahkan data dari folder WordPress ini ke dalam direktori var www.html ya. Kita tunggu sampai selesai proses pemindahan datanya. Kalau tidak bisa masuk, kamu harus masuk ke root ya. Kalau tidak bisa mengkopinya, kamu harus masuk ke root. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang gagal gitu. Biasanya sih kalau sudah dilakukan pemeriksaan ini sudah berhasil. Nah, sekarang kita cek. Ini tadi buatnya di sini kan. Sekarang kita cek di sini. Ada nggak? Kita ls di var www.html. Sudah ada nggak isi dari dalam ini? Kita pas enter. Ya, ada kan? Nah, ini artinya apa yang kita kerjakan di sini juga dikerjakan di sini. Tuh. Sekarang kita lihat dulu ini endpointnya sudah jadi atau belum. Masih menunggu. Belum jadi. Sabar saudara-saudara. Kalau sudah jadi biasanya ada endpointnya di sini. Jadi sambil menunggu endpointnya ini dieksekusi ya. Nah, ini ya, ini endpoint ini kita simpan. Ini kita salin dulu. Ini kita rds endpoint
Ya, ini kita simpan dulu. Kita belum bisa melakukan proses instalasi di sini karena kalau saya jalankan ini pasti error ya. Kenapa? Karena kita harus melakukan instalasi paket PHP ya, karena WordPress itu jalannya di PHP dan MariaDB kita jalankan. Jadi untuk melakukan proses instalasi itu saya sudah punya beberapa bantuan script. Nah, ini scriptnya ini harus kamu hafal nih ya, nih ya, nih ya, ini kita abaikan dulu ya, nanti konfigurasi selanjutnya. Ini kita siapkan dulu paket instalasi dari MySQL MariaDB. Ini ada min-y ya, min-y ini gunanya kita nggak muncul lagi perintah yes langsung jalankan ya. Kita ada install dulu, jalankan dulu ini ya, kita copy ini, kita jalankan di sini ya, juga jalankan di satu lagi ya. Ini dua-dua harus kita instalasi karena ini di sistem yang berbeda ya. Kalau sudah, langsung kita lakukan proses upgrade. Ini kita copy, upgrade ya, oke, nggak ada masalah. Ini upgrade, oke, nggak ada masalah. Kemudian ini kita instalasi klien MariaDB server dan MariaDB server dan MariaDB client. Ini enter ya. Ini min-y nya nggak saya pasang ini ya. Kemudian di sini ya, ini yes, ini biarkan dulu jalan. Kenapa kita perlu proses instalasi MySQL? Karena ini di sistem yang berbeda dengan DNFS, jadi dia tidak ada DNFS. Ini makanya perlu dipasang agar proses instalasi WordPress-nya tidak bermasalah. Di WordPress ini hanya untuk menguji coba RDS kita itu jalan atau tidak, itu saja sebenarnya gunanya ya. Ini setelah lancar ini kita lakukan proses instalasi PHP 74 ya, karena disarankan di sini kita menjalankannya di PHP 74 ya. Kalau kita baca di sininya nanti ada dijalankan di PHP 74 ya. Ini kita pasti ini udah tadi. Kita ini ambil dulu paket dari GPG ya. Kalau nggak kita jalankan ini nanti aplikasinya tidak berjalan dengan baik. Oke, paket ini harus kita download dulu. Oke, setelah kita download, kita lakukan proses aptk ya. Ya, aptk ini kita tambahkan. Oke, ini juga sama. Oke, kalau sudah, langsung kita lakukan penambahan di source list ya, penambahan di source list untuk PHP 7 ya, karena nanti kita akan update dari sini ya. Ini kita copy, ini source-nya sudah ada, kita tambahkan. Oke, sudah. Ini juga kita tambahkan. Oke, sudah ditambahkan. Nah, kalau sudah ditambahkan, kita lakukan update ya. Kita lakukan update. Oke, nah di sini kan ada pertama nih untuk yang list untuk yang baru nih ya, security update-nya sudah ditambahkan ya. Ini juga kita sama lakukan hal yang sama ya. Oke, ada 8 paket yang bisa di upgrade ya. Boleh kamu melakukan proses upgrade, boleh langsung menuju ini ya. Install, copy, ini paket-paket PHP 7 yang kita perlukan. Ini kita jalankan
Oke, ini juga kita jalankan. Oke. Nah, kalau sudah, nanti kita menuju ke direktori ini udah jadi belum? Oh, ini udah ya, ini udah oke, ini udah jadi endpointnya. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita pindah ke direktori ini. Jadi kalau kita lihat di ls ini, var www html ya. Nah, di sini ada direktori config sampel nih, direktori config sampel ini kita copy dulu ya, kita copy dengan nama yang baru ya. Jadi lakukan perintah sudo wp config nano ya, sudo copy ya, sudo copy wp config sampel sorry, kita ke ini dulu, change directory dulu. cd nggak ketemu dia, makanya bingung dia ya. Change directory ke var, ini satu aja, nggak perlu karena apa yang dikerjakan di sini juga dikerjakan di sini nanti. html www.html. Kita pindah dulu ke direktori ini. Di sini kita lakukan perintah nano sudo copy dulu ya, sudo copy wp config sampel php dengan nama baru wp config sampelnya kita hilangkan php. Nah, ini saya lebarkan dulu biar nampak ya. Jadi kita melakukan perintah copy ini dengan nama baru dengan catatan sampelnya ini kita hilangkan. Nah, kalau sudah enter. Nah, kita ubah dulu wp config yang kita copy tadi dengan editor nano wp config ya, php wp config php. Nah, di sini kita lakukan edit. Nah, ini ya, kita kasih nama database kita tadi. Ingat nama database-nya, jangan sampai lupa ya. Kalau lupa berabe, ini nggak akan nyambung. Database name-nya adalah my database. My database. Username-nya ini admin. Kemudian password MySQL-nya oke. Nah, di sini apanya tadi, point name-nya tadi ya, point name yang sudah kita copy tadi. Mana yang kita copy tadi? Mana dia? Ini ya, ini kita copy tadi. Ini kita copy ya, endpointnya kita paste di sini
ya, pastikan dia berada di dalam apostrof ini, tanda koma atas ini. Nah, kalau sudah kita simpan. Yes. Nah, kalau sudah, harusnya ketika kita refresh ini kita sudah bisa lakukan instalasi WordPress. Oke, di sini apa katanya? Salah nama, incorrect. Kita cek lagi. Ada yang salah nama. Nah, kalau salah nama nggak nyambung kita nanti nih. Coba kita cek lagi. My database admin. Nah, kita cek parameternya, endpointnya sudah benar nggak? Endpointnya oke. Nama databasenya my database, benar nggak? My database darah publik sudah, nih passwordnya sudah benar. Sekarang kenapa dia error? Kalau error juga kita periksa di ininya. Udah benar ya. Oke, ini udah benar ya. Oke, kalau udah muncul ini berarti sudah benar. Nah, sekarang kita masukkan saja di sini Murah Salman, username-nya kasih misalnya Murah Salman, passwordnya kita buat misalnya yang gampang-gampang aja. Ya, pastikan saya mengklik ini karena very weak, lemah passwordnya. Emailnya saya taruh di sini, email saya. Oke, kalau sudah kita lakukan proses instalasi WordPress. Nah, selamat, kamu sudah menginstal proses instalasi WordPress-nya. Kalau sudah, kamu tinggal login di WordPress-nya. Oke. Nah, ini adalah proses yang sudah jalan dari project kita ini tadi ya. Silakan diulang-ulangi, dan diulang-ulangi sampai lancar dan paham. Ya. Oke, visit websitenya. Oke, ini adalah websitenya. Untuk masuk ke sini, kita tambahkan di sini WP login. Ya, WP login atau WP admin. Ya, salah, WP admin, sorry ya, WP admin. Untuk masuk kemari WP admin ya, ini ya. Oke, ada ya, saya harapkan kamu mengerjakan tugas-tugas ini dan jangan ragu untuk bertanya ke saya. Ini adalah PR kamu ya. Project kita sudah selesai dan kita sudah berhasil membuktikan bahwasanya RDS-nya itu sudah berjalan, dibuktikan dengan pemasangan database di web server yang berbasis CMS WordPress. Oke, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.